Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema atau judul games kali ini adalah jebakan cinta darinya untukmu. Kira-kira apa jebakan-jebakannya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu, jebakan cinta darinya untukmu. Berikan energimu, Taurus, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Taurus, Taurus, Taurus. Apa yang terjadi pada dirinya dan dirimu, Taurus? Kita lihat. Dan maaf ya, di belakang ada anak saya. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video karena dia lagi bermain ya. Dan semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, kita lanjut ya. Wow, ini orang ya diam-diam menghanyutkan ya. Dia memandangimu dari kejauhan. Dia serasa bahwa Taurus, kamu ada apa yang ingin bisa saya dapatkan dari dirimu? Kamu punya apa ini Taurus ya? Saya lihat di sini dia mau orang-orang yang lebih dari kamu ya. Ini lebih ke pencapaian ya, ibaratkan kayak macam seakan-akan wah dia banyak pacar, dia banyak ini, dia banyak itu. Putus dari Taurus, dia langsung bisa mendapatkan pengganti Taurus. Wah. Ya. Dimana saya lihat dia merasa bahwa kamu itu kurang, makanya dia masih mau mencari yang lebih dari kamu. Ataupun mungkin kondisinya dia mau memanfaatkan kamu tahu bahwa apa yang dia lakukan ini sudah kelewat batas ya. Mungkin dia minta duit, pinjam ini, pinjam itu, belum dikembalikan, minjam lagi. Kamu akhirnya marah, akhirnya dia pergi meninggalkanmu dengan segudang hutang. Ada beberapa ya yang mengatasnamakan cinta, pinjam ini, pinjam itu ya, sertifikat ini, sertifikat itu. Tapi pada saat penagihan ya bingung untuk pengembalian, akhirnya kamu yang terjerat hutang. Kenapa? Karena milik kamu. Entah sertifikat tanah, ataupun mungkin kondisinya dia tidak bertanggung jawab atas dirimu dan keluarga. Happy-happy aja di luar tanpa ada tanggung jawab. Ya, yang mana dia awal memang dia berusaha meyakinkan dirimu bahwa orang baik, orang religi. Tapi kenyataannya sampai sekarang saya lihat di sini orang-orang yang terkoneksi dengan kamu malah mencampakkanmu, seakan-akan apa yang ada di realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya. Maksudnya apa yang ada yang sekarang apa yang dia bayangkan tidak sesuai dengan realitanya gitu. Ya. Jadi hela nafas aja ya, karena energinya berat sekali nih ya. Saya ini sebenarnya mau yang ringan-ringan ya, tapi pertama saya judulnya tuh kira ringan, ternyata energi kamu berat loh ya. Saya mau mencari judul tuh yang agak ringan, tapi ternyata energi-energi kalian Taurus berat sekali. Kenapa? Karena kamu seakan-akan merasa dalam hubungan toksik. Betul tidak Taurus? Ketik di kolom komentar. Ya, orang-orang ini hanya memanfaatkan dari segi tenagamu, dari segi pikiranmu, dari segi duitmu. Pada saat itu tidak dia dapatkan, dia pergi meninggalkanmu atau berpaling ke yang lain. Pada saat kamu sudah jaya, sudah happy, bisa move on, dia datang dengan segudang harapan. Tapi harapannya semu. Ya. Ingin datang kembali padamu, hai, apa kabar? Ya, seakan-akan biasa aja, nggak ada kendala, seakan-akan biasa aja, tanpa ada dosa. Tanpa melihat dari sisi dirimu. Ini energinya bisa terbolak-terbalik. Mungkin Taurus juga yang menyakiti dirinya ya. Ataupun mungkin kondisinya kalaupun tidak terjadi pada dirimu, berarti bukan energimu. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan
ya. Dan maaf kalau suara saya agak kecil ya, di luar lagi hujan ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas. Ini banyak gangguan ya hari ini ya, tapi semoga kalian tetap masih bisa bersukacita mendengarkan readingan saya. Ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih ibaratkan gini, kamu sudah jatuh tertimpa tangga, dia mau mengelurkan tangan aja tuh susah. Ya, karena apa? Tangannya mau dibawa terus, dia nggak mau tangan di atas. Ibaratkan dia hanya mau kamu mendapatkan bantuan dari dirimu ataupun dari orang-orang lainnya. Yang mana saya lihat di sini orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya, ya setidaknya pasif ataupun seakan-akan membebani tanggung jawab dirinya ke dirimu. Tetapi pada saat kamu sukses, dia mengklaim, wah itu istri saya, itu suami saya, itu pacar saya, itu milik saya. Padahal tanggung jawabnya tidak. Menyayangi tidak, menghargai tidak, mencampakkan iya. Contoh, ya, kamu dapat duit, dia datang. Pada saat uang kamu habis, dia pergi. Ya, tetapi pada saat kamu minta cerai, dia seakan-akan tidak terima. Ya, jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih hanya mau enaknya doang. Susahnya dia pergi. Kenapa? Karena dia gak mau hidup susah. Karena ibaratkan kamu sudah membiasakan dia servis dengan baik. Seakan-akan daya juangnya rendah. Kenapa? Karena kamu biasakan. Karena kamu ibaratkan membenarkan yang salah. Contoh, dia sebagai kepala keluarga, tapi karena kamu wanita karir, ya sudah nggak apa-apa, saya yang kerja, kamu di rumah aja, yang nggak yang penting ya, artinya gitu kan, terbolak-terbalik ya pekerjaannya atau tupoksinya ya, daripada ribut. Kamu menghindar keributan, padahal sebenarnya itu salah. Yang mana akhirnya pada saat kamu terjatuh, dia udah santai. Karena apa? Karena ibaratkan habitatnya bukan di situ lagi. Di habitatnya santai, jaga rumah. Mengerti ya? Kayak ibaratkan macam contoh singa di kawanan sapi ya, pasti dia akan hidup seperti sapi atau domba. Dia punya daya berpetualang ya, ataupun raja rimbanya tuh hilang karena jadi peliharaan, karena kebiasaan, karena faktor kebiasaan. Nah ini jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ini sudah enak duluan dari dirimu, kamu yang setengah mati ya. Ataupun kondisinya ada beberapa yang mungkin mau PDKT dengan dirimu. Saya lihat di sini dia sudah memantau dirimu, apa sumber daya yang ada pada dirimu yang bisa dia dapatkan kalau seandainya dia bersama dirimu. Karena apa? Dia nggak merugi, dia nggak mau disusahin, dia mau enak-enak aja, tada-tada hasil keringatmu ya. Yang mana kamu berusaha payah bangkit dari nol, tapi dia hanya mau datang menikmati hasil, tidak mau menikmati proses ya. Ataupun mungkin dia terlalu boros. Pada saat kamu ada uang dia datang, pada saat kamu gak ada uang dia minta terus, ribut, marah, atau bahkan meninggalkan ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih egonya tinggi, mau popularitas, mau diprioritaskan tanpa ada pengorbanan, tanpa melihat dirimu ya. Jebakan cintanya apa? Dengan kata cinta saja. Kamu takut kesepian sehingga dia harus ada untuk dirimu. Kamu berjuang untuk dirinya. Kenapa? Karena takut kesepian, takut dikatakan duda, takut dikatakan janda, takut dibilang jomblo ya. Ataupun takut karena ya mungkin macam-macam. Karena kamu ibaratnya terlalu cinta terhadap dirinya. Makanya masuk dalam kategori jebakan. Kenapa? Karena dia menginginkan sesuatu dari dirimu yang mengatasnamakan cintanya ya. Ataupun mungkin kondisinya dia mengambil sesuatu dari dirimu, tapi ujung-ujungnya ya pergi. Karena saya lihat di sini ada hubungan triparti, hanya minta seks, keuangan, tapi pada saat itu ya sudah dia pergi, bye. Ataupun saya lihat di sini ada pimpinan mengatasnamakan cinta, padahal sebenarnya dia hanya mau seks dari dirimu. Ya artinya kamu nggak enakan. Kenapa? Karena ya takut penolakan. Maksudnya nggak bisa menolak dia. Kenapa? Karena nggak enakan. Karena nanti dipecat atau bagaimana. Dia pimpinan, saya segan, ini banyak. Karena dia mengambil sesuatu dari jabatannya
untuk kepentingan pribadinya. Dan korbannya kamu. Ya, karena saya lihat di sini ada triparty. Yang mana dia mungkin janji-janji kamu di awal, iming-iming ini itu, tapi realitanya nggak ada. Tapi kamu sudah termakan janjinya. Ujung-ujungnya dia pergi, bye. Karena dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan dari dirimu. Mengatasnamakan rayuan cintanya, rayuan gombalnya, senyuman manis, tatapan mata yang tajam seakan-akan kamu itu adalah prioritas untuknya di awal. Pada saat dia sudah mendapatkanmu, dia pergi. Kenapa? Karena saya lihat di hubungan triparty ini hanya sekedar nafsu. Untuk cinta nggak ada. Ya, cinta sesaat aja. Karena dia mau mencari suplai-suplai lainnya yang lebih-lebih dari kamu. Jadi seperti gitu, ya. Orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu juga, ya. Saya lihat di sini mungkin ada intervensi dari orang luar. Ya, contoh, dia mengatasnamakan cinta padahal dia banyak kebutuhan, ataupun mungkin orang tuanya mungkin, ya kamu harus begini, kamu harus begitu supaya dia bisa membantu keluarga kita. Karena saya lihat ini ada intervensi juga karena kebutuhan, yang mana dia memanfaatkan dirimu. Ingat adik-adikmu, ya. Ingat orang tua, ya. Jadi ada beberapa yang berhubungan tanpa cinta. Karena ada sesuatu dari dirimu, yaitu keuangan. Ini lebih fokus pada keuangan, ya. Dan triparty. Ya, artinya seks kan kalau triparty. Saya lihat orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu penuh dengan ambisi, yang mana mungkin hidupnya sudah susah dulu sehingga dia tidak mau susah sekarang. Makanya pada saat kamu susah dia pergi. Kenapa? Dia nggak mau susah lagi. Dia lebih realistis, logikanya lebih main dibandingkan hatinya. Jadi iming-iming cinta, iming-iming apapun, yang penting apa iming-iming cinta? Maksudnya mengatasnamakan cinta dengan mengiming-imingkan dirimu apa gitu ya, kamu terjebak, ya. Ataupun mungkin kondisinya dia tidak mengiming-imingkan kamu apa, tapi setidaknya dia mengimingkan cinta sejati, tapi dia mau dapat hartamu. Dia keruk perlahan. Ini ada. Ya, jadi kalau ini tidak terjadi pada dirimu berarti bukan energimu, ya. Karena ini saya terkoneksi dengan Taurus, berbagai macam Taurus, jadi kamu menyesuaikan saja. Yang pastinya sedikit-sedikit kalau seandainya kamu pacaran, ya sedikit-sedikit kamu yang bayar, sedikit-sedikit dia lupa dompet, sedikit-sedikit minta ini, minta itu, traktir ini, traktir itu. Dengan dia tidak melihat dari kondisimu, kamu lagi susah, kamu lagi punya uang atau tidak. Yang penting pastinya harus ada dan ada. Kalau tidak ada ya sudah, dia ngambek. Betul kan Taurus? Ketik di kolom komentar. Pokoknya harus ada dan ada. Itu berarti kamu dalam hubungan toksik. Kenapa? Karena dia tidak mengerti akan dirimu, tidak mengerti akan kesusahanmu. Dia taunya harus ada, sedangkan dirinya saja belum tentu ada. Tapi dia memaksakan dirimu harus ada tanpa melihat dari kondisimu. Berarti kan ini ibaratkan dia itu hanya ibaratkan kamu apa ya? Kayak ibaratkan kamu kuli untuk dirinya, yang dipakai sebagai alat untuk dirinya untuk memuaskan apa yang dia inginkan. Ya. Jadi sesuai tema kita jebakan cinta, ini karena kamu kesepian. Kamu takut kehilangan dirinya. Padahal sudah tahu toksik, tetapi masih berharap. Berharap dia datang kembali pada aku, berharap dia bisa memperbaiki diri, berharap ini. Saya takut kesepian. Padahal sebenarnya kamu harus bisa menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri tanpa mengharapkan orang lain. Kenapa kamu bisa dimanfaatkan? Karena diri kamu tidak tegas. Kenapa diri kamu tidak tegas? Karena kesepian, karena takut. Ya. Jadi kalau kamu memang tidak berani, orang berani itu lihat, dia tidak bisa dipermainkan. Ya, bukan berarti saya suruh kamu arogan ya, tidak, beda. Berani itu artinya berani mengambil keputusan, berani sendiri itu lebih nyaman. Bukan berarti saya suruh kamu cerai, tidak. Tetapi dalam tanda kutip kita bicarakan sesuai judul kita, tema kita. Jebakan. Berarti ibaratkan kamu sudah tahu itu jebakan, tapi kenapa kamu masih berani untuk oke, saya masuk aja deh jebakannya, perangkapnya. Dengan harapan nanti ke depan saya bisa keluar dari jebakan itu lagi. Nggak bisa kalau kamu sudah hancur dalam jebakan itu, ya sudah kamu di dalam situ aja, terpuruk.
Toh kalau seandainya kamu mau keluar ya usahamu sendiri tanpa ada orang yang mau menolongmu. Bahkan dia mengorbankan dirimu sebagai umpan. Supaya dirimu ibaratkan kayak macam apa ya? Umpan untuk yang lain. Contohnya, kamu anak tunggal. Dia bagaimana caranya supaya orang tuamu bisa dikeruk hartanya, ini contoh ya. Ada beberapa juga yang saya lihat di sini harta. Orang tua warisan yang mana dia mau mengambil harta warisan orang tuamu tetapi dia sodok bola. Artinya bagaimana caranya supaya saya bisa mengambil itu harta orang tua itu, orang tua kamu ya dengan cara mendekati anaknya. Ada. Pada saat orang tuamu meninggal kamu dapat bagianmu ya sudah, dia pergi, dia ambil bagianmu. Intinya gitu aja. Karena saya lihat di sini orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu fokusnya bukan hanya dirimu tetapi harta dari orang tuamu. Ya. Jadi ya harus hati-hati. Makanya tadi saya bilang harus lebih tegas. Selama dirimu nyaman dengan dirimu, bahagia dengan bisa membahagiakan dirimu sendiri, ingat tidak akan ada berani orang yang akan mengecewakanmu. Tidak akan berani ada orang yang menyakitimu. Tidak akan ada orang yang berani mengkhianatimu. Kenapa? Karena kamu udah tegas, kamu tahu bahwa ini salah, ini tidak boleh. Yang mana pada saat mereka mendatangimu untuk berpura-pura menyayangimu, kamu udah tahu ini sebenarnya palsu atau benaran. Kenapa? Karena kamu udah mempunyai feeling dan kamu udah belajar dari pengalaman masa lalu. Ya, yang bodohnya itu kamu sudah jatuh tertimpa tangga tapi nggak belajar. Ya, jatuh dalam jurang, naik jatuh lagi. Ya. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi dengan kata-kata cinta romantis. Ya. Tanpa ada realisasi. Kalau kamu udah tahu orang ini tidak ada realisasi, nggak bisa dipercaya, pergi dari orang itu. Kenapa? Bikin mentalmu habis, mentalmu down, tenagamu habis, energimu habis, bahkan duitmu habis. Itu aja pilihan. Kamu mau bertahan dengan semua yang akan habis ke depannya, ataukah kamu membatasi diri untuk bisa menyelamatkan asetmu dan dirimu, kebahagiaanmu. Ya. Jadi jangan pernah merasa sendiri, ingat semesta ada menolongmu, melindungimu. Ya, banyak doa, banyak bersedekah supaya hidup kamu jauh lebih baik. Oke, itu yang saya lihat ya untukmu Taurus, semoga resonate ya. Dan saya melihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu ya dari inisial. Untuk inisial di sini ada huruf D, M, J, P, H, Q, L, D, Y, R, B, M, S, T, L, J, R, O, H, W, D, L, M, I, Y, P, Q, S, T, B, dan R ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Taurus, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.